apa bisa dibuktikan dan sebelum itu tali pocong siapa yang diambil? Ya tali pocong orang yang saya lihat ya dari sosok tadi tuh perawan umur 22 yang matinya tidak wajar. Ngambilnya harus pakai gigi. Kalau nggak pakai gunting nggak boleh. Nggak boleh. Karena istilahnya udah tenang kok dibongkar. Jadi aku lihat itu makam itu dibongkar jadi dirobek dan itu menangis banget. Anaknya sekarang sedih. halo guys, kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner. Lupa sih sudah di episode berapa kali ini. Cuman kita masih di kota Surabaya. Dan untuk yang hari ini episodenya kita makan nasi babat ya, kita ngomongin nasi babat mungkin daerah Surabaya. Kalau orang ngomongin kebanyakan, kalau orang taunya nasi babat Madura, tapi intinya kita makan di area Surabaya. Tempatnya sih cukup rame, terus juga harganya nggak terlalu mahal. Dan kebanyakan kalau orang memang pecinta masakan yang memang seperti ini, dia pasti akan tahu. Oke, sekali lagi dan mungkin kalian jangan bosan-bosan, kita sapa Mas Reza. Mas Reza, ya, selamat malam. Malam. Ini sekarang sudah jam berapa ya? Jam 1 malam kita. Ya. Ini untuk netizen ini ya, untuk teman-teman ini kita syuting sampai jam 1 malam loh ya. Di Sisi Gelap Kuliner ini. Tolong mungkin kita sih akan berterima kasih kalau kalian bisa share, terus nanti like, komen, kalau bisa juga apapun itulah dalam bentuk dukungan apapun supaya kita lebih semangat dalam membuat konten ke depannya, Mas Reza ya. Kritiknya apapun yang mau diluapkan silakan. Yang penting tidak sampai kasar dan sebagainya lah yang pada jalannya. Oke, tanpa berbahasa basi, Mas Reza, sekali lagi pernah nggak sebelumnya ke tempat ini? Nggak pernah. Tapi sering lewat sana kan tadi katanya? Pernah 2 kali ya. 2 kali? Kan itu kan di daerah yang memang banyak orang lewat situ kan strategis juga. Oh, itu daerah strategis ya? Strategis banget. Oh, kalau misalkan ada keperluan yang memang dibutuhkan pasti lewat sana gitu? Iya, keperluan khusus lah. Tapi pernah dengar namanya nggak sih? Nggak pernah. Tuh nggak pernah? Nggak pernah muncul di TikTok gitu nggak pernah? Oke, kan pada saat tadi tak sebutkan terus kita sampai ya, sebenarnya itu kita kayaknya keberuntungan juga loh Mas Reza, karena kan ini kan pas malam Jumat juga ya. Biasanya kan pas malam Jumat itu tutup nggak sih? Oh ya, kalau kebanyakan orang-orang yang menganut paham kejawen itu ya tutup. Kebanyakan. Ya. Tapi ini kok ya pas buka, cuma ya memang tadi menurut Mas Reza itu rame nggak atau nggak rame? Kalau menurut Mas Reza lah. Kalau menurut saya rame banget. Menurut saya ya rame. Itu semua yang di sana tadi makan dia. Iya. Nggak ada yang makan yang lain. Iya. Rame banget berarti ya. Ya rame. Menurut Mas Reza itu ramenya serame apa sih? Kalau menurutku kan ya mungkin ya serame lah. Kalau menurut Mas Reza itu ramenya serame apa? Apakah lazim gitu? Ya kalau menurut saya ya, kalau saya lihat ya tidak lazim. Nggak lazim? Ya. Itu kan tadi tempatnya sebenarnya kan, maksudnya ya nggak terlalu bagus lah kan. Tapi kan menurut pandangan saya ya. Tapi kayaknya ada mobil-mobil bagus ya, Mas Reza. Nggak tahu itu ada mobil warnanya merah itu Mercy kalau nggak salah. Itu mobilnya siapa ya kira-kira yang sampai makan di sana? Nggak tahu lah itu kan mobilnya kita bukan? Sampingnya kita. Oh iya lupa. Semoga nanti ke depan bisa Mercy juga. Tapi sampai segitunya ya tariannya? Ya sampai segitunya memang kan yang ya memang sampai segitunya. Jadi memang yang di situ itu ditarik, yang lewat situ ya tertarik itu. Oh
Jadi memang intinya lah penarian lah. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh, aku pengen tahu dulu dan teman-teman pasti juga pengen tahu. Ini termasuk pesugihan atau penglaris kan supaya Ya, ini pelarisan. Pelarisan ya, bukan pesugihan. Ya. Oke. Pada saat Mas Reza tadi masuk, kita langsung supaya enggak terlalu bertele-tele ya Mas Reza. Pada saat tadi Mas Reza masuk, kita sampai tadi kurang lebih jam 10 itu kan masih ramai. Mas Reza lihat nggak sih Mas, kalau saya lihat ya, kan kita cocokkan pandangan dan tim juga. Yang makan Mas, itu kayak auranya, maksudnya bukan aura ya, kayak mukanya kayak gak ada sih seger nih. Iya. Apa Mas ya? Kita ngomong dari pengunjungnya dulu ya wis. Ya kan gini kan, kita masalah itu kan memang aura yang tertarik kan aura yang tertentu loh. Nah, aura-aura yang tertentu yang ke situ itu. Jadi nggak semua orang bisa itu. Oh, nggak semua orang tertarik? Nggak. Oh, aura yang seperti apa yang ditarik Mas? Kalau boleh jelaskan singkat ya. Ya aura-aura yang memang di situ ada kecocokan yang pastinya di situ, bukan saya ngomong negatif dan positif ya, tapi ada kecocokan dengan aura pelarisannya. Oh, berarti nggak semua. Tapi betul nggak? Tadi kerasa nggak sih kalian kalau muka-muka orang itu meskipun dia pakai baju sopan tapi kayak kayak sendu, kayak habis kena sial, kok nggak ada keceriaan gitu ya. Dan maksudnya apa ya? Orang itu tadi kalau beli Mas, kalau kita kan tadi kan bisa langsung kelihatan lah. Itu beli ini bisa sampai 10, kadang bungkus. Belani loh Mas sampai segitu. Itu kalau Mas Reza lihat sebenarnya kita langsung aja wis. Memang itu penglaris. Ada sosok apa sih Mas sebenarnya? Sosoknya di situ ya, yang di belakang itu sosoknya kayak orang besar tapi kayak serigala, kayak anjing. Mukanya itu badannya manusia, tinggi gitu dia. Ya, itu adalah kodam penjaganya. Kodam penjaganya. Ya. Yang menarik itu ada 7 itu kayak wanita gitu. Wanita itu umuran 22, 21 gitu. Itu sempet saya tarik satu karena dekati salah satu tim kita. Oh, yang wanita itu. Oke, sebelum kita membahas itu dulu, kita ngomong berarti ada 2 sosok Mas ya, cewek dan serigala itu. Serigala itu kalau boleh tahu perawakannya tingginya seberapa Mas? Tingginya seperti sampean. Oh saya, kurang lebih 2 meteran berarti. 2 meteran. Itu dia maksudnya bajunya pakai baju atau mudo gitu? Telanjang. Telanjang dada. Jadi ada pakai kayak celana gitu, ada selempangnya. Itu kalau yang serigala itu tugasnya, maksudnya kan tadi kan kodam, dia punya tugas apa Mas di sana? Ya kodam keilmuannya itu, kodamnya keilmuannya, jadi menjaga, mengendalikan gitu. Itu dia ada hubungan langsung nggak dengan makanannya? Ya kalau dengan makanannya itu ya nggak ada, itu nggak ada. Oke, next kita ganti pertanyaan dulu aja. Terus yang cewek tadi ada 7 ya? Kenapa kok 7 dan cewek ini dari mana, bentuknya apa gitu loh? Bentuknya ya cewek, umur 22 gitu tadi. Terus kenapa kok 7? Itu jadi dari jimat ya, dari jimatnya itu tadi syarat-syaratnya. Ya memang 7 itu kan filosofi dari tujuan, harus 7 memang gitu syaratnya. Kalau kita tarik ke belakang, memang ini kan ilmu Jawa ya, bukan ilmu, kalau orang sekarang kan ngomong ilmu hitam, tapi sebenarnya kan kalau di Jawa sendiri kan nggak ada yang namanya hitam dan putih, tergantung orangnya kan, seperti itu, tergantung ilmunya buat apa seperti itu. Nah ini kodam ilmunya ini serigala tadi. Nah jimatnya atau pusakanya kodamnya perempuan tadi gitu. Oke, berarti perempuan ini datang dari pusakanya. Dari pusakanya. Iya. Oke. Terus gini, kita langsung ngomong aja. Apa yang membuat makanan ini serami ini?
Ya, diapakan makanannya atau gimana sistemnya mereka? sistemnya narik, sistemnya menjaring mereka, tebar jalan. Berarti anggapannya kalau ada ikan, kalau tebar jala ya kita ngomong diibaratkan dalam lautan, tebar jala ikan ketangkep kan. Ya, Tapi kan kalau nggak enak kan nggak akan kembali. bukan masalah enak dan gak enak. Kalau enak gak enak itu sudah dari makanannya ya memang seperti ini, enaknya ya seperti ini. Memang di situ makanan sederhana, tapi orang pengen nambah terus. Berarti makanannya nggak diapa-apain sama setan itu. Kalau Kalau yang masnya lihat diapain gitu? kalau makanannya gak diapa-apain, Nggak diapa-apain. gak. Cuman pengen nambah nih orang itu kok bisa? Maksudnya kayak reaksi ini seperti apa sih? Orang kalau didekati itu sudah ada reaksi. Orang kalau didekati cewek itu sudah bereaksi. Didekati dong. Oh jadi pengen beli. Bahkan pengen nambah gak ada rasa kenyang. Oh, nah terus untuk konsumen atau pengunjung yang digitukan sama si cewek itu apa efek sampingnya mas terhadap pengunjung? Gak ada. Untuk konsumen nggak ada. Gak ada benar-benar. Oh kan biasanya ada sih kayak rezeki ini keambil. Ya karena memang kan itu kan feedback baliknya. Nah ini kan sudah ditempuh duluan. Jadi ada ritual tertentu, tirakat tertentu untuk menempuh ini. Berarti memang ini semua kayak sudah diatur gitulah intinya ya. Ya memang ada ilmunya. Memang ada keniatan untuk melakukan ini kan. Iya. Dan kita ngomong ini pelakunya perseorangan atau keluarga? Orang. Perseorangan. Berarti ada pemimpinnya dalam tadi yang jual ya. Tapi ya kalau suami istri biasanya itu istrinya ya tahu. Oke, ini berarti termasuk ilmu dari mana mas? Daerah mana ini? Kejawen nih. Kejawen ya. Ya. Terus kenapa kok dia bukanya malam mas? Loh, Kenapa kok harus malam? Kalau siang yang di sebelahnya mati dan tidak akan ramai, kasihan. Loh, emangnya dari semuanya di Ya. sana semua, emang dia yang punya ilmu paling tinggi? Wong di sana kan juga banyak orang juga yang bisa seperti itu. Lah karena ilmu itu tinggi kan dilihat dari buktinya, bukan dari sesuatunya. Kalau masalah pelarisan ya siapa yang laku keras ya itu yang paling tinggi, yang paling dahsyat. Oh jadi intinya gini, dia buka siang masa karena dia mikirin orang lain. Maksudnya apakah dia karena mikirin orang lain atau memang karena dia disyaratkan untuk selalu buka malam sama si orang pinternya? Gini, kalau dari energinya lebih kuat dia itu malam daripada siang, makanya bukanya malam untuk memperkuat energi itu tadi. Terus untuk jam-jam tutup atau hari-hari tertentu apakah dia harus libur atau gimana kalau yang mas lihat? Kayaknya enggak kayaknya. Nah, kalau liburnya enggak, tapi kadang-kadang orangnya suka tidak ada di situ. Oh jadi tetap buka tapi dia kayak tirakat kemana gitu ya. Terus kalau Mas Reza lihat, dia kurang lebih ya kalau bisa lihat lah atau Mas Reza bisa mengetahui kurang lebih kayak ritual seperti apa sih yang dia lakukan untuk tipe yang seperti ini? Tipe seperti ini ajian pelarisan ya. Jadi ajian pelarisan yang menggunakan memang media-media pusaka yang memang disyaratkan itu. Nah pusakanya itu kalau seperti ini biasanya pusaka-pusaka yang memang menjadi yang tidak lazim untuk dicari. Contohnya ya salah satunya tali pocong seperti itu. Ada juga yang pakai istilahnya air khusus dari gunung mana seperti itu. Ada. Berarti intinya dia menggunakan tipe-tipe yang seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong untuk tipe yang seperti ini ya. Ini teman-teman juga sekali lagi pasti kalian bisa lihat ya. Kita selalu display makanan. Tadi kita juga bawa langsung dari tempatnya. Ya. Dia menggunakan media yang seperti apa? Medianya yang ini yang di rumah makan ini. Kan tadi ada macam-macam, ada tali pocong dan sebagainya. Tali pocong. Dia menggunakan tali pocong.
Masnya bisa ngomong seperti itu tuh apa bisa dibuktikan, dan sebelum itu tali pocong siapa yang diambil? Ya tali pocong orang yang saya lihat ya dari sosok tadi tuh ya perawan umur 22 yang matinya tidak wajar. Dicari perawan yang umurnya harus sekitar 22. Ya intinya kan perawan kan umur segituan sudah puber tapi yang matinya gak wajar. Harus yang gak wajar. Iya. Contoh gak wajar itu yang seperti apa? Ya, kecelakaan, bunuh diri kan seperti itu. Kenapa kok harus perawan dan yang gak mati gak wajar? Kalau menurut sepengetahuan Masnya tentang ilmu ini loh, orang mati gak wajar itu kan orang kaget kan yang diambil itu kan dari sisi nafsunya, dari jin korenya, bukan arwahnya ya, jin korenya itu nanti diperintah seperti itu tuh. Jadi powernya ada tersendiri daripada orang yang mati biasa, yang mati gak wajar nah, terus ngambil tali pocongnya itu dari mana, Mas? Dari kuburan. Kuburan mesti kuburan tempat makan umum gitu? Iya, sudah ada informasi kalau ini matinya seperti ini, dikuburnya biasanya belum 3 hari diambilnya itu pakai gigi itu. Ngambilnya harus pakai gigi? Kalau nggak pakai gunting nggak boleh? Nggak boleh. Karena ya memang ritualnya seperti itu, Mas. Jadi yang misalkan ikat di pocong gitu, ya diambil gigit ya, dan itu memang ya nuwun sewu Mas ya, itu kan ilmu orang-orang dulu. Jadi ketika crack gitu ya di tali itu memang apa kayak ngelawan gitu Mas, tuh katanya yang ngambil itu. Berarti kan harus orangnya sendiri yang ngambil. Iya. Kalau kan dibutuhkan tuh, jadi ya. Tali pocong itu apa hubungannya dengan yang cewek ini? Ya karena cewek itu kan korenya tadi. Kan tali pocong ini kan punyanya cewek ini tadi. Jadi perwujudannya ya cewek ini tadi. Kan tadi kan Masnya belum menyampaikan antara hubungan dengan tali pocong dan cewek. Cewek yang tadi kita kan tadi kan saya kan cuma tanya ada berapa sosok. Terus nah, juga itu kan tali pocong itu kan sosok itu tadi yang menjelma. Yang menjelma jadi cewek. Iya. Jadi jumlahnya harus 7. Dan kalau mau cari gigit itu juga harus 7 makam. 7 makam. Berarti dia harus turun ke makamnya dewi. Oh iyalah, pakai tangan. Itu ada malam-malam tertentu atau malam-malam tertentu, hari-hari tertentu. Turun ke bawah. Iya. Terus kalau kita apakah ada tumbal? Nggak ada kalau itu. Jadi itu ilmu Jawa kuno Mas. Itu biasanya dipakai untuk judi, untuk ilmunya maling celuring, maling itu seperti itu, ilmu kekebalan. Jadi tanpa tumbal tapi memang harus melakukan sedikit yang agak ekstrim gitu lah ya. Ya memang ada ritualnya sebelumnya kan puasa dulu. Puasa dulu, baru habis puasa nanti kan di situ dikasih tahu syaratnya apa. Syaratnya pusakanya apa gitu. Waduh. Terus tadi kan Mas Reza juga sempat bilang, maksudnya ada beberapa orang sebelum Mas Reza bilang itu mungkin teman-teman yang tahu tempat ini, aduh nggak mau ini agak jorok gitu loh. Terus Mas Reza tadi juga ngomong, aduh kok kayak agak jorok juga kan, kata Mas Reza kan agak gilani. Apa yang gilani dari sini? Ya karena memang kan waktu itu kan aku ndelok 7 gadis itu ya kayak mayat hidup gitu. Terus gila ini di mana? Ya apa ya sih gilani dengan mereka itu deket-deket ke pengunjung gitu. Awalnya saya lihat itu Mas kayak manusia biasa loh Mas. Tak pikir manusia biasa. Terus sampai mulai sadar kalau itu bukan manusia dari mana? Ketika dia nengok, pucat wajahnya ada. Dan itu ada di belakangnya tim kita waktu itu. Ada satu yang nyasar. Iya. Siapa ini? Ya di tengah kerumunan orang beli itu, yang satu di orang makan, yang satunya tadi di. Oh, jadi mereka muter ya? Ya ada di posisinya masing-masing. Terus ada yang kayak apa di belakangnya kita. Ya. Terus apa Mas?
Mas Esa tadi lihat kru kita diapain nih tadi itu? Itu pertama ada energi yang merah, habis dia ngilang ya, nggak ada lagi ya, nggak tahu. Tak pikir orang, paling orang, tapi kok wajahnya pucat terus ada energi yang merah. Tak tarik, akhirnya ada suatu perwujudan lah. Suatu perwujudan. Iya, Perwujudan apa, Mas? boleh dikasih tahu. Jadi, nah itu. Loh. Ini Apa ini, Mas?